Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mengalami masa penjajahan cukup lama dan dijajah oleh beberapa negara yang berbeda. Karena penjajahan, kini kita mengenal banyak tokoh pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Film perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu sumber semangat untuk terus berjuang sambil mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Berikut ini adalah rekomendasi 10 film perjuangan Indonesia melawan penjajah yang bisa kamu tonton. Surat Cinta untuk Kartini, 2016. Tahun 1900-an, Kartini adalah sosok wanita dari kaum ningrat. Sementara itu, Sarwadi adalah seorang petugas pos yang sering mengantarkan surat untuk Kartini yang berasal dari teman-teman korespondennya di Belanda. Mereka kemudian saling jatuh cinta, meskipun pada akhirnya terhalang oleh tembok tebal, terutama saat Kartini mendapat lamaran dari seorang bupati yang telah memiliki 3 istri. Tapak-tapak kaki Walter Monginsidi, 1982. Kisah salah seorang pahlawan kemerdekaan di Sulawesi Selatan, Walter Monginsidi. Dia dilukiskan sebagai pemuda yang flamboyan, berani terkadang nekat, serta agak emosional. Ia dan pasukannya selalu mengganggu Belanda, dan diburu-buru, sampai akhirnya tertangkap. Akhirnya sang pahlawan gugur dieksekusi oleh Belanda. Surabaya 45 Merdeka atau Mati, 1990. Kisahnya berkisar seputar perang yang kemudian terkenal dengan sebutan peristiwa tanggal 10 November di Surabaya, lengkap beserta tokoh pembakar semangat, Bung Tomo, perobekan bendera Belanda, tertembaknya Jenderal Inggris dan lain-lain. Film ini seolah direkonstruksi ulang sebagai sebuah visual ulang kisah heroik dan dilihat dari kacamata rakyat biasa. Soekarno, 2013. Dulunya dia bernama Kusno. Tubuhnya kurus dan sering sakit-sakitan. Oleh bapaknya lalu nama Kusno diganti dengan Soekarno. Besar harapan bahwa anak kurus itu akan menjelma menjadi ksatria layaknya Adipati Karna. Harapan bapaknya terpenuhi. Singalodaya, 1978. Kisah sebuah pasukan Mobile Brigade, nantinya menjadi Brimob, saat perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda serta penumpasan pemberontakan PKI Musso di Madiun tahun 1948. Dalam pasukan itu terselip kisah konflik antar anggota karena faktor iri hati dan dengki. Sugiya, 2012. Kisah renungan Uskup Pribumi pertama Indonesia, Monsinyur Asugiya Pranata SC, sejak ditahbiskannya hingga berakhirnya perang melawan Belanda, tahun 1940 sampai tahun 1949. Satu dasawarsa penuh gejolak ini ditandai dengan akhir penjajahan Belanda, masuk dan berlangsungnya penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan RI, serta kembalinya Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Si Ronda Macan Betawi, 1978. Sebuah kisah dalam tradisi lenong. Ada jagoan silat dan pacarnya, di pihak lain ada tuan tanah pemeras yang didukung sekelompok jagoan lain, dengan latar belakang zaman pendudukan Belanda. Si Ronda, jagoan dari Marunda, punya pacar IP, yang tanah dan usaha bengkel besi ayahnya, Hasan, ditekan agar dijual pada tuan tanah Debur, lewat dukungan Lihun dan polisi setempat. Serangan Fajar, 1981. Kisah Perang Kemerdekaan, menampilkan beberapa fakta sejarah yang terjadi di daerah Yogyakarta.
Peristiwa-peristiwa patriotik itu ialah, penaikan bendera merah putih di Gedung Agung, penyerbuan markas Jepang di Kota Baru, penyerbuan lapangan terbang Maguwo, dan serangan beruntun di waktu fajar ke daerah sekitar Salatiga, Semarang. Sang Penari, 2011. 1960-an. Rasus, seorang tentara muda, menyusuri kampung halamannya untuk mencari cintanya yang hilang, Srintil. Sebelumnya, ketika keduanya masih belia dan saling jatuh cinta di kampung mereka yang kecil dan miskin, Duku Paruk, sesuatu menghalangi cinta mereka. Kemampuan menari Srintil yang magis membuat para tetua Duku percaya bahwa Srintil adalah titisan Ronggeng. Tragedi terjadi, ketika kampung Duku Paruk terlibat dalam organisasi terlarang, PKI, dan TNI diperintahkan untuk membersihkannya. Perawan Sektor Selatan, 1971. Karena sakit hati akan perlakuan gerilyawan Republik hingga ibunya meninggal, Laura memihak Belanda dan diselundupkan sebagai mata-mata ke pasukan Kapten Wira, Kusno Sujarwadi, di Sektor Selatan, suatu daerah pedalaman terpencil. Laskar rakyat ini selalu merepotkan Belanda. Laura menyamar sebagai Fatima dan mengaku kakak anggota laskar yang ditawan Belanda.